Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertemuan ke-13 bab yang ke-8 kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Babu ma jaa anal bid'ata asyadd minal kabair. Bab penjelasan bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Setelah kita mempelajari wajibnya kita masuk ke dalam Islam secara totalitas, maka ada hal yang sangat berbahaya di mana orang itu tidak masuk ke dalam Islam secara totalitas. Gara-gara apa? Perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu merusak agama Islam. Dan dia sangat berbahaya sekali. Sehingga umat Islam wajib dia berhati-hati dari perbuatan bid'ah apapun itu dia. Apa buktinya bahwasanya bid'ah itu perbuatan yang sangat-sangat berbahaya? Firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang di bawahnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Di sini Allah menyebutkan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Karena pelaku syirik itu menganggap kesyirikannya itu kebaikan. Dan menganggap ini adalah agama yang sah. Yang padahal Allah sudah punya agama yang sah, yang tidak mungkin ada agama yang sah selain agama Islam tersebut. Tapi ini orang musyrik menganggap ini sah. Ini bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini rupanya juga terjadi pada pelaku bid'ah. Menganggap bid'ahnya itu sah dan bagian dari agama Islam dan dia pakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada tasyabuh, ada keserupaan antara kesyirikan dengan bid'ah. Sama-sama dianggap ibadah, sama-sama dianggap sah, sama-sama dianggap dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Syekh menyerupakan antara syirik dengan bid'ah karena kemiripannya tadi. Adapun dosa besar tidak mungkin pelakunya menganggap oh ini bagian dari agama Allah, enggak mungkin. Atau pelakunya mengatakan oh ini cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Ini hanya terlaku pada perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Makanya di sini Syekh menyebutkan bahaya bid'ah dengan dalil bahayanya syirik. Sehingga karena ada keserupaan antara bid'ah dengan syirik, maka di sini pun perbuatan bid'ah juga ditakutkan enggak diampuni sama seperti dosa kesyirikan. Perkara yang sangat berbahaya. Nah, di ayat yang berikutnya disebutkan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilmin. Siapa orangnya yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah juga seperti itu. Itu dibuat-buat, diaku-aku oh ini bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada dalilnya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ya menyesatkan manusia. Jadi antara kekufuran dengan bid'ah ini ada kemiripan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka yakin dengan kebenaran apa yang mereka pegang. Dan mereka juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang berbuat bid'ah, bangga dengan bid'ahnya, menganggap bagian dari agama, kemudian dia pakai untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kemiripan di sini. Berarti bahaya itu tidak? Sangat berbahaya sekali. Yang ketiga, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Jadi orang pelaku maksiat itu tidak akan mengajak orang lain untuk berbuat maksiat atas dasar keyakinan ini adalah sebuah kebaikan. Bagian dari agama. Tidak. Dengan sangat sadar ini perbuatan yang salah.
Dan terkadang tidak tega orang itu masuk ke perbuatan maksiat yang sedang dia lakukan. Dia dengan sangat sadar. Tapi orang pelaku bid'ah ini sengaja cari mangsa untuk ikut berbuat bid'ah sama seperti bid'ah dia. Sehingga dia akan memikul dosa orang yang dia sesatkan masuk kepada bid'ah yang dia kerjakan. Maka bid'ah lebih parah, lebih berbahaya daripada perbuatan dosa besar. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW berfatwa, bersabda terkait orang-orang Khawarij. Aina ma laqituhum, dimanapun kalian dapati orang-orang Khawarij itu, faqtuluhum, maka bunuh mereka. Lain laqituhum laqtulanahum qatlaat, seandainya aku jumpai mereka, aku akan bunuh mereka seperti menghabisi kaum Ad. Bayangkan, bid'ah itu kalau dia enggak bahaya, Rasul tidak akan mengancamnya dengan ancaman seperti itu. Adapun pelaku dosa besar, ada enggak yang diancam Nabi akan dihabisi gitu? Enggak ada. Ini hanya pada perbuatan bid'ah aja yang Nabi ingin menghabisinya. Kenapa? Ya karena bid'ah itu sangat-sangat berbahaya sekali untuk umat Islam. Wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jur wa ma sallu. Dan juga Nabi alaihi wasallam melarang untuk memerangi, melawan para penguasa yang zalim walaupun mereka berbuat apa yang mereka lakukan selama mereka masih melakukan sholat. Bayangkan, ini Khawarij diperintahkan untuk dibunuh. Ini penguasa yang zalim enggak boleh diperangi. Berarti mana yang lebih berat, bid'ah atau kedoliman atau maksiat? Bid'ah yang lebih berat daripada perbuatan kemaksiatan karena Nabi berazam untuk menghabisi mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.